Ya, oke guys. Hari ini kita bersama seorang dokter ya, medical expert dari ASMA Family Club, dan hari ini kita akan diskusi bagaimana pentingnya hidup sehat guys ya. Dikarenakan banyak orang sekarang itu merasa dirinya sehat, padahal belum tentu sehat. Nah, mungkin saja ada suatu penyakit yang ada di dalam dirinya yang dia tidak sadari. Nah, siang hari ini kita akan tanyakan kepada ahlinya, beliau Dr. Wigi dari Palembang, dan beliau sebagai medical expert dari farmasi yang akan memberikan penjelasannya dan edukasinya. Oke, selamat siang ya dok. Halo Jo. Siap, selamat siang ya. Oke teman-teman, jadi pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik seperti ini sih sering terjadi ya. Jadi banyak orang yang merasa bahwa dirinya sehat-sehat aja. Nah, aku sama Jo pagi hari ini ingin memberikan definisi-definisi supaya teman-teman jangan lengah. Ya, kadang-kadang kita lengah Jo, sehingga akhirnya muncul sesuatu yang berbahaya, tapi kita sendiri tidak sadar dan tidak siap yang lebih berbahaya lagi. Nah, teman-teman di kedokteran definisi sehat itu tidak sesederhana kata-kata kita bilang, oh Jo gue baik-baik aja, oh gue sehat-sehat aja. Itu sebenarnya hanya ilustrasi bahwa seseorang itu tidak ada keluhan. Nah, atau mungkin tidak ada tanda. Sehat di kedokteran definisinya adalah ketika seseorang itu memang tidak ditemukan tanda dan gejala dari satu penyakit atau beberapa penyakit setelah diadakan pemeriksaan yang lengkap, teman-teman. Ya, pemeriksaan lengkap itu apa aja? Nah, di kedokteran itu, di pemeriksaan lengkap itu harus di institusi kesehatan yang kompeten. Nah, misalnya kalau kita di Kota Semarang ini misalnya pergi ke Rumah Sakit Karyadi misalnya. Lalu dicek semuanya ya, mulai dari anamnesa. Apa itu anamnesa? Anamnesa itu Anda datang, terus lalu dokternya periksa seperti teman-teman sering lakukan, misalnya ditensi, lalu dengerin suara parunya, lalu dipalpitasi namanya, dipegang-pegang, dilihat organ-organ tubuhnya dan sebagainya. Dan akhirnya di situ baru seseorang itu dinyatakan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan atau tanda-tanda penyakit. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, itu baru langkah pertama. Jadi orang yang setelah melalui fase ini bukan berarti dia sehat juga. Ya, dilanjutkan lagi, misalnya medical check up (MCU). Jadi dicek semua teman-teman ya, baik dari foto torak, ronsen dan sebagainya lengkap. Lalu misalnya di USG, itu namanya radiologi, lalu diperiksa laboratoriumnya. Nah, dinyatakan pula tidak ditemukan kelainan radiologi, tidak ditemukan kelainan laboratoris, misalnya seperti itu. Oke teman-teman, baru lolos ini tahap yang ini. Setelah itu masih banyak lagi bagian-bagian yang lain teman-teman ya. Misalnya karena aku bukan dokter spesialis, ya kan? Jadi aku hanya secara general periksa. Nah, pergilah misalnya Jo ke dokter mata, dicek teman-teman. Banyak itu yang dicek, bukan hanya 1-2 ya. Lalu misalnya pergi ke dokter kulit kelamin. Lalu kalau perempuan ke kandungan, seperti itu teman-teman. Setelah semua bagian ini menyatakan tidak ditemukan apa-apa, terakhir baru diperiksa bukan fisiknya, tetapi jiwa, jangan lupa. Jadi pergi ke psikiater, dicek, jangan-jangan semuanya sehat tapi gila kan gitu. Ya, jadi teman-teman. Nah, setelah ini lolos semua, maka Rumah Sakit Karyadi misalnya akan mengeluarkan bahwa pada hari ini datang seorang laki-laki bernama Jo Setiono. Nah, gitu sebutkan lengkap itu teman-teman. Laki-laki, namanya siapa, umurnya berapa, punya anak atau enggak. Apa pentingnya punya anak ini? Kadang-kadang kita lihat orang ini ada kasus kemandulan atau enggak, misalnya seperti itu. Nah, baru di bawah dinyatakan dalam keadaan sehat. Jadi sehat tidak bisa hanya misalnya surat keterangan sehat dari puskesmas, bukan itu teman-teman. Ya, jadi itu yang namanya sehat Jo. Jadi kita harus waspada di situ ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita bilang oh gue baik-baik aja lah. Itu nggak bisa. Nah, sehat di definisi kedokteran beda sekali dengan di luar sana. Kalau di luar sana cuma bilang, Jo apa kabar? Sehat dok, menurut dia. Ya, betul. Banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan edukasi ini bisa menjadi patokan teman-teman supaya teman-teman selalu waspada, sedia payung sebelum hujan. Iya, sip. Nah, kemudian apa sih yang menjadi yang merusak kesehatan ya? Yang merusak kesehatan kita itu kira-kira apa ya, Dok? Dengan mungkin penambahan usia atau mungkin terjadi penuaan gitu ya, Dok ya? Betul sekali. Ya. Jadi, teman-teman kalau di halayak umum akan tahu bahwa apa sih yang bahaya kesehatan? Merokok, begadang, makan yang tidak sehat, dan sebagainya. Itu teman-teman tahu semua. Ada satu teman-teman bahaya laten namanya. Bahaya laten adalah Anda sendiri nggak sadar bahwa itu bahaya. Apa? Setiap hari hidup kita ini, sel-sel tubuh kita dan umur biologis kita digerogoti oleh yang namanya aging atau penuaan.
nggak bisa ada yang lawan. Aku, Joe dan sebagainya nggak bisa lawan. Nah, tapi nanti setelah ini kabar gembiranya kita ada solusi untuk membantu supaya ini tidak terlalu cepat, teman-teman. Kenapa bahaya penuaan? Karena akan menimbulkan gangguan-gangguan organ yang namanya degenerative syndrome. Jadi akibat penuaan jumlah selnya turun, misalnya di pankreas jadi diabetes gitu, nah, dan sebagainya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa bahaya sebenarnya paling bahaya di dunia kesehatan itu adalah penuaan. Karena setiap orang nggak tahu bahwa tiap hari itu udah digerogoti badannya. Hidup sehat, olahraga, vegetarian, makan teratur. Tapi penuaannya nggak dilawan, teman-teman. Waduh. Gitu. Nah, itu yang terjadi ya, teman-teman. Dan kira-kira antisipasi atau solusinya apa sih, Dok? Ya, saya dengar ada teknologi namanya stem cell therapy. Nah, apakah ini bisa, Dok, untuk melawan yang namanya penuaan, yang namanya aging itu kan dengan terapi stem cell itu bisa apa enggak, Dok? Ya? Stem cell therapy ini sampai hari ini memang masih kontroversi. Cuman aku pribadi itu di pihak yang mendukung ya, bahwa stem cell therapy ini salah satu penelitian sekarang yang sedang gencar dilakukan yang bisa membantu untuk bahkan membalikkan penuaan. Jadi kita bisa lebih mudah usia biologisnya, bukan usia di KTP, teman-teman. Nah, tapi hati-hati, teman-teman. Usia di KTP kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi Anda loh. Nah, usia 20, waduh, tapi udah nggak karuan badannya ya, udah cuci darah dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang usia 70, masih bisa ikut lomba lari maraton dan sebagainya. Nah, ini yang bisa membedakan itu adalah bagaimana caranya kita membalikkan penuaan. Nah, stem cell therapy adalah salah satu terapi yang sekarang memang kontroversi. Cuman, menurut aku ini adalah suatu harapan besar di dunia kedokteran untuk bisa membantu membalikkan penuaan. Cuman sayangnya mahal. Mahal ya. Jadi Joe sama aku mungkin misalnya, sampai sekitar berapa, Dok, itu, Dok? Ya rata-rata bunyinya pasti 100 sampai miliar. Ratusan juta sampai miliar untuk stem cell terapi yang suntik ya itu ya. Betul. Disuntik. Cuman ini Pak Jo ini bawa solusi sebenarnya. Itu yang kita mau bicarakan. Jadi ada namanya alternatif sel terapi. Sel terapi itu ada alternatifnya ya. Tidak perlu mengeluarkan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran ada nih, ya kan. Nah, ini ada sebuah produk dari Jepang yang bisa sebagai alternatif untuk terapi sel. Lah kok bisa, Dok, produknya dari Jepang ini kok bisa untuk menggantikan sebagai alternatif itu bagaimana, Dok? Nah, inilah hebatnya perusahaan ini namanya Asayama Family Club ya. Jadi perusahaan ini perusahaan farmasi. Nah, jadi perusahaan farmasi sudah 200 tahun berdirinya. Jadi keren deh. Jadi udah benar-benar teruji dan hebatnya dia menciptakan produk, Jo. Nah, produknya ini sebenarnya menurut aku salah satu produknya itu berkiblat pada apa itu stem cell? Stem cell itu sel induk, ya kan? Sel yang pertama kali muncul di kehidupan, di mana pada orang dewasa dia gunanya ada. Jadi tugas utamanya ada dalam tubuhnya, teman-teman. Dia cari-cari sel yang rusak, mati, langsung dia ganti. Otomatis tanpa disuruh otak dengan cara regenerasi sel, Jo. Gitu. Nah, produk ini, teman-teman, paten fungsinya adalah regenerasi sel. Nah, keren kan? Jadi karena itu produk ini disebut alternatif sel terapi. Jadi dia bisa bentuk sel-sel yang baru, teman-teman bisa lebih mudah. Pasti nggak? Pasti, teman-teman. Pasti. Karena produk dia, Jo. Karena produk ini punya paten fungsi, teman-teman ya. Jadi kami di sini, Jo, kita lihat nggak bawa brosur, aku juga nggak, karena kita nggak pakai brosur. Kita pakai paten fungsi yang nanti kalau teman-teman tarik bisa hubungin saudara Jo untuk cari di mana sih bisa tahu paten fungsinya ada regenerasi sel. Bahkan ada di Google Patent, Jo. Ada Google Patent ya. Sudah lulus uji klinis juga ya, ya. Dan yang pasti legal. Legal ya. Kita ada izin Balai POM, ya. Izin Balai POM kita kodenya ML ya, Jo. Nah, berarti itu full import, teman-teman. Nah, gitu. Jadi teman-teman yang tertarik bisa hubungin Pak Jo. Karena apa, teman-teman? Di saat COVID, produk ini luar biasa ya, Jo. Nolong orang banyak. Beberapa temanku hampir menghadapi kematian bisa terbantu banget dan lolos. Dan bahkan teman-teman yang mengalami degenerative syndrome yang aku sebutkan tadi, penuaan, sangat terbantu sama produk ini. Dan ingat, produk ini non kimia, karena Asayama Family Club itu tidak ada kimianya, teman-teman. Beda dengan obat. Begitu, teman-teman ya. Jadi ini solusi besar, tapi murah, Jo. Nah itu yang solusi yang besar dengan manfaat yang sangat besar untuk regenerasi sel, udah paten fungsi, udah uji klinis ya, dan biayanya terjangkau. Nah, bagi yang pengen tahu, nanti teman-teman silahkan bisa tulis di kolom komentar
kami akan spill rahasianya bagaimana alternatif terapi stem cell ini bisa menggantikan yang harusnya biaya ratusan juta, miliaran bisa lebih murah. Okay. Nah, yang kebetulan nonton hari ini, nah kita ada acara nih. Nah, Pak Joni nanti akan bikin acara di Semarang, kalian hadir, kalian dengerin, karena kebetulan dari pusat datang ya, Pak Michael. Jadi Anda bisa dengerin langsung di Semarang, hubungin Joe di mana tempatnya, lalu jam berapa, teman-teman bisa hadir dan bisa mendengarkan berita yang luar biasa. Karena Pak Joe bilang tadi, kita harus kasih suatu closing statement. Aku hanya bilang begini teman-teman, bahwa penuaan itu bahaya laten yang akan mengejar kalian dan kalian nggak bisa lari ya. Jadi kalau kalian mau lari dari situ agak ke belakang sedikit sehingga Anda umurnya agak panjang, Anda hubungin kami, terutama Pak Jo, dan hadir di acara nanti tanggal 23. Jadi tanggal 23 ada acara besar tentang itu. Kecuali teman-teman kurang percaya bahwa penuaan itu bahaya, ya udah tunggu aja. Nanti kalau ada apa-apa ya hubungin Pak Jo juga. Itu ya. Iya, yang namanya. Ya. Oke, gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, sehat itu murah teman-teman, tapi menjadi mahal ketika kita sakit. Ya kan? Makanya sebelum didiagnosa sakit, mending kita investasi untuk kesehatan kita sendiri. Oke, semuanya salam sehat, salam konnichiwa. Dadah.